Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vanina Kardiapawi dari 12 TKJ 4. Nama saya Diva Prastia dari kelas 12 TKJ 4. Kami bersekolah di SMK Negeri 5 Batang. Di sini kami akan memberikan tutorial cara rancang bangun jaringan, instalasi dan konfigurasi dynamic routing. Langsung aja ke tutorialnya. Adapun alat dan bahan yang harus kita perlukan pada konfigurasi kali ini yaitu yang pertama ada dua laptop yang bisa menggunakan PC juga. Yang kedua ada 4 buah kabelan. Yang ketiga ada 2 buah router dan 1 buah switch. Pastikan dua router dan switchnya udah terhubung pada arus listrik ya teman-teman. Yang pertama, dari kabel internet kita masukkan ke port 1 di switch. Pastikan hidup. Dan kabel kedua kita colokkan lagi di switch port 2. Kita hubungkan di mikrotik A pada adapter 1. Selanjutnya kita ambil lagi yang satunya, kita colokkan lagi yang ke port 3 di switch. Ke yang B, adapter satunya. Selanjutnya yang satunya kita colokkan di USB LAN pada laptop A ke mikrotik router A. Dan yang satunya lagi, dan terakhir kita colokkan pada laptop satunya lagi. Ke mikrotik router B pada adapter 2. Nih, apabila sudah kuning seperti ini, maka sudah terhubung ya teman-teman. Pastikan kedua laptop sudah terset sampai ID-nya 0.0.0.0. Dan apabila sudah seperti ini, maka sudah bisa dikonfigurasi ya teman-teman. Baik, jika semua kabel sudah terhubung pada mikrotik, langkah pertama kita konfigurasi router A. Baik, langsung kita mulai. Langkah pertama kita buka Winbox. Kita login dengan MAC address 00, lalu kita connect. Jika sudah login, langkah pertama kita buat nama kita dulu pada sistem identity, buat nama kita router A Vanina dan Diva. Apply dan OK. Setelah itu kita isi password pada sistem users. Kita isi password. Kita isi passwordnya. Bawahnya juga apply lalu OK. Jika sudah buat password, selanjutnya kita isi IP DHCP client kita add, dan dari 1 apply lalu OK. Pastikan bon ya teman-teman. Kemudian kita isi IP DNS. Kita isi 8.8.8.8. Lalu apply lalu OK. Setelah isi DNS, kita isi IP address. Addressnya
192.212.10.1/24. Lalu, maaf ya teman-teman, ada kesalahan. Kita hapus dulu, harusnya ada 2. 192.1.212. Ini 200 tambah nomor absen kita ya teman-teman. Nomor absen saya 12. 212.10.1/24. Headernya kita pilih header 2. Apply lalu oke. Setelah itu kita pergi ke setelah itu sebelum kita mengisi OSPF, kita isi dulu pada firewall, NAT, kita add pada bagian general, C-nya Circnet, out interface-nya header 1, action-nya Masquerade. Apply lalu oke. Setelah itu kita pergi ke routing, pilih OSPF, ke bagian network, kita add, kita isi pada IP address header 1. Pada bagian network kita salin. Setelah itu kita isi, tambahkan di bawahnya /24. Apply lalu oke. Setelah itu kita add kembali. Ini kita tambahin header 2 pada IP address. Kita salin. Kita tempel. Ini masih header 1 ya teman-teman. Tadi tidak kepencet. Kita isi, tambahkan /24. Setelah itu kita apply lalu oke. Setelah mengisi routing OSPF, kita pergi ke IP web proxy. Pada bagian enable kita centang, portnya kita isi 3128, anonymousnya dicentang, change administrator kita hapus, lalu kita isi nomor absen tambah nama 12 plus nama kita Vanina dan Diva. Ini kita ketik nama sekolah SMKN 5 Batang titik SCH titik ID. Setelah itu kita apply lalu kita akses, kita add DST hostnya kita ketik bintang linux.org. Actionnya kita ganti deny atau deny. Apply lalu oke. Kita close, apply lalu oke. Setelah itu kita pergi pada bagian IP firewall. Kita pada bagian NAT ini kita add. Pada bagian general, C-nya ganti menjadi DST NAT. Protokolnya 6 TCP, DST port-nya kita ketik 80. In interface-nya kita pilih header 2. Action-nya kita pilih redirect. To ports-nya kita isi 3128. Apply lalu oke. Setelah itu kita tambah kembali. Generalnya kita ganti lagi DST NAT. Protokolnya 6 TCP, DST port-nya kita isi 443. In interface-nya pilih header 2. Action-nya kita pilih redirect. Support-nya kita isi lagi 3128. Setelah itu apply lalu oke. Lalu kita cek pada new terminal dulu apakah sudah ada jaringannya.
sudah masuk gitu. Kita ketik admin, kita masukkan password, kita ping 8.8.8.8, ping hingga detail ya teman-teman. Kemudian kita pergi ke control panel, kita ubah pada control panel menjadi, kita openkan dulu, kita isi menjadi IP pada Winbox tadi 192.212.10.2. Subnet maxnya kita tap aja, langsung otomatis. Default gateway-nya kita ketik 192.212.10.1. Yang di bawah, pada bagian bawahnya kita isi 172.16.132.1. Alternatif DNS servernya kita ketik 8.8.8.8. Setelah itu kita oke, close. Kita connect, masukkan password. Setelah itu konfigurasi router B akan dilanjutkan sama teman saya, Iva. Oke, selanjutnya saya akan mengkonfigurasi yang bagian router base. Ini kita langsung masuk ke aplikasi Winbox. Di sini pastikan harus 0.0.0 ya teman-teman. Kita connect. Kita tunggu. Kita akan konfigurasi pada laptop lain ya teman-teman, yaitu router B. Itu kita ke sistem identity, kita buat namanya B Pandip. Setelah itu kita oke kan. Setelah itu kita buat dulu passwordnya. Bebas, kita buat 123 biar gampang ya teman-teman. Setelah itu kita langsung masuk pada bagian menu IP, address. Setelah itu kita buat IP-nya. Ini 192.120.1/24. Nah di sini WLAN 1. Setelah itu kita klik play, lalu kita oke kan. Setelah itu kita masuk pada bagian wireless. Merah ya teman-teman, IP address-nya tadi. Harus merah dulu, baru itu kita klik WLAN, baru kita klik tanda centang. Setelah itu kita masuk pada menu IP, DHCP client. Setelah itu kita add. Setelah itu kita kita bikin enter 1, ininya kita bikin 0. Lalu kita play, lalu kita oke kan. Pastikan bon ya teman-teman enter satunya. Selanjutnya kita masuk ke IP, firewall. Batu di bagian NAT kita add. Nah di sini di Pada bagian generalnya, interface-nya Circnet, out interface-nya enter 2. 1. Oh ya, enter 1 ya teman-teman. Action-nya Masquerade. Play, kita oke kan. Nah setelah itu kita masuk ke IP DHCP server. IP DHCP server, DHCP setup. Nah di sini Kita pilih WLAN 1. WLAN 1. Kita next. Di sini pelan-pelan ya teman-teman karena ada yang kita ganti. Pada di bagian sini. nomor 254 ini kita ganti menjadi 100. Nah kita next. Nah di sini kita Pada list time ini kita ganti menjadi 8 jam. titik. Sabar ya teman-teman. Nah Ini akan merah ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke menu routing wireless ya teman-teman. ya teman-teman, sorry, kita pengisian Maaf ya wireless teman-teman. dulu. Kemudian kita pengisian wireless dulu. Kita WLAN 1 ini klik 2 kali. Lalu tiga pada bagian wireless modenya kita bikin yang ini yang bridge. AP bridge. Nah yang ini Lalu bandnya BGF. kita
2 BGN. Yang ini C terakhirnya, yang ini kita bikin Auto ya teman-teman. Frekuensinya kita pilih auto. Nah ini SSID-nya bikin kita nama buat wifi kita. wifi kita fundip.net. Net. Nah setelah itu kita apply. Setelah itu kita apply lalu oke. Setelah itu kita mengisi pada routing OSPF. OSPF. Nih di Pada bagian network. network kita add, Nah ini kita isi masukkan IP address ada 1. satu. Kita copy aja. Pada Kita bikin satu. Oh, kita tambahin slash 24. Play, kita oke kan. Baru kita tambahin lagi. Maaf teman-teman, ada kesalahan. ini kita hapus dulu ya teman-teman. Ada step-step yang kelewat yang teman-teman. Terus kita IP kita isi pada routers. Nah, ini kita add, tambah Gateway-nya kita tambah header 1. header 1. Address header 1. Kita copy. Nah, ini 0 diganti 1 ya. Baru kita apply, kita oke kan. Dah. Lanjut kita baru masuk ke routing OSPF. Nah, ini di network. Kita add header 1. Kita kasih slash 24. Apply. Lalu oke. Setelah itu kita tambahin lagi di IP address yang WLAN satunya. Jadi kita copy. Tambahin slash 24. Kita klik apply, lalu kita oke kan. Nah, selanjutnya kita pengetesan testing di new terminal. Ya. Nah, ini kita login dulu menggunakan admin. Mungkin kita masukkan passwordnya. Baru kita ketik ping 8.8.8.8. Nah, apabila sudah terdapat seperti ini, maka internetnya sudah terhubung. Selanjutnya kita akan hubungkan wifi yang sudah kita buat tadi. Kita cek dulu IP DHCP servernya. Lalu kita masukkan wifi nama kita Dan dari handphone teman-teman. dari handphone. Selanjutnya kita akan uji coba pada router A. Kita ke CMD atau terminal. Pertama-tama kita cek ping 8.8.8.8 sudah TTL ya teman-teman. Kemudian kita ping IP router B. Ping 192.112.20.1. Sudah TTL ya teman-teman. Kemudian kita ping IP router pertama 192.212.10.1. Sudah TTL ya teman-teman. Kemudian kita akan ping di HP ya teman-teman. Selanjutnya kita akan tes pingnya di HP teman-teman. Sebelum itu kita harus download aplikasi ping IP di aplikasi di HP Android. Kemudian kita buka aplikasinya.
Kita ketik 8.8.8, kita ping hingga TTL. Kemudian kita masukkan IP pada router B, yaitu ini, ping hingga TTL. Selanjutnya kita ping kembali pada router A, IP router A 192.212.10.1. Kita ping hingga TTL ya teman-teman. Kemudian kita ping Google.com hingga TTL ya teman-teman. Jika sudah TTL seperti ini, tadi sudah berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita akan pengujian dengan kita buka Chrome. Kita uji apakah kita bisa buka linux.org, karena tadi sudah kita blok. Ketik linux.org. Jika tidak bisa kebuka, berarti sudah keblok ya teman-teman. Tidak bisa kebuka ya teman-teman webnya. Kemudian teman-teman, kita jangan lupa mereset Winbox-nya teman-teman. Caranya sistem reset configuration, do not backup, do not default configuration. Kita reset. Yes. Ini kita reset pada router A ya teman-teman, laptop pertama. Jika udah 00 begini berarti sudah terreset ya teman-teman router pertama. Nah, teman-teman, Kita akan mereset. apabila sudah selesai konfigurasinya, kita akan mereset router B-nya dengan cara kita klik pada sistem, reset configuration, dan kita centang default configuration dan do not backup reset configuration, dan kita klik yes. Kita tunggu. Kita cancel aja. Itu teman-teman, apabila sudah muncul 0.0.0.0, maka dia sudah reset ya teman-teman. Sekian tutorial instalasi dan konfigurasi dynamic routing dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.